Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon mahoni. Pasti teman-teman semua sudah familiar ya dengan pohon yang satu ini. Ya, pohon satu ini merupakan salah satu yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya, langsung aja. Stay tune. Pohon mahoni merupakan salah satu pohon yang dijadikan sebagai pelindung atau penyerap polusi udara. Polusi udara yang mampu diserap berkisar antara 47% sampai 69%. Pohon mahoni ini dijadikan sebagai filter udara alami. Pohon mahoni termasuk ke dalam kingdom plantae dan dia masuk ke dalam ordo Sapindales dan untuk familinya masuk ke dalam Meliaceae. Dan untuk genus dia masuk ke dalam Swietenia. Nah, untuk spesiesnya mahoni ini memiliki beberapa spesies. Yang pertama yaitu ada Swietenia macrophylla atau pohon mahoni daun lebar dan Swietenia mahogany yaitu pohon mahoni daun kecil. Pohon mahoni merupakan pohon yang mampu bertahan hidup walaupun tidak disiram selama berbulan-bulan. Pohon mahoni juga mampu hidup di daerah yang gersang maupun tergenang air. Dan untuk tempat tumbuhnya, pohon mahoni dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Pohon mahoni dapat hidup pada daerah yang memiliki curah hujan 1000 sampai 4000 mm per tahun. Pohon mahoni juga mampu hidup di daerah yang beriklim tipe A sampai tipe D. Dan pohon mahoni ini juga mampu hidup di daerah payau atau di tepi pantai. Pohon mahoni sangat baik pada daerah yang memiliki sinar matahari yang cukup. Dan pohon mahoni ini juga sangat tumbuh dengan baik pada tanah yang bersolum dalam. Pohon mahoni berasal dari Hindia Barat. Dan pohon ini tersebar ke negara-negara lainnya yaitu seperti Sri Lanka, India, Sarawak, dan Fiji. Pohon mahoni masuk ke daerah Indonesia pada tahun 1872 dan mulai tersebar ke daerah Jawa dan berkembang pesat pada tahun 1892 sampai tahun 1902. Dan saat ini pohon mahoni masih banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Pohon mahoni mampu tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dan memiliki diameter 120 cm. Pohon mahoni memiliki batang yang lurus dan memiliki banyak cabang serta tidak berbanir dan berbentuk silindris. Kulit batang pohon mahoni muda berwarna abu-abu halus sedangkan setelah tua berubah menjadi coklat kehitaman. Selain itu, batangnya juga beralur dangkal seperti sisik. Pohon mahoni memiliki akar tunggang. Daun pohon ini berbentuk majemuk menyirip genap dan berbentuk bulat telur. Pada saat memasuki musim kemarau, daun pohon mahoni akan gugur seperti pohon jati. Daun pohon mahoni yang rontok dapat dikumpulkan untuk diolah menjadi pupuk kompos alami. Pada saat memasuki musim hujan, maka tunas daun baru akan mulai bermunculan lagi. Pada saat berumur antara 7-8 tahun, pohon mahoni sudah mulai berbunga. Buah pohon yang dihasilkan berbentuk bulat telur dan terbungkus cangkang yang sangat keras. Ketika masih muda, buah mahoni berwarna hijau dan berubah menjadi coklat ketika tua. Buahnya akan terasa pahit jika dimakan, namun dapat bermanfaat dalam pengobatan penyakit tertentu. Buah mahoni berisi biji mahoni yang berbentuk pipih dengan ujung agak tebal berwarna coklat kehitam-hitaman. Biji-biji mahoni akan terbang tertiup angin ketika kulit buah mahoni pecah. Selain kayunya, bagian-bagian lain dari pohon mahoni juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manfaat pohon mahoni antara lain biji pohon mahoni dapat digunakan sebagai obat penyakit tertentu. Daunnya dapat digunakan sebagai pakan ternak dan lain sebagainya. Manfaat kayu mahoni selain bernilai ekonomi yang tinggi, kayu mahoni juga bersifat keras sehingga dapat menghasilkan produk-produk furniture, mebel, perkakas, patung, ukiran, kayu lapis dengan kualitas baik. Biji mahoni digunakan sebagai mengatasi rematik, meredakan nyeri haid, mengatasi sembelit, meredakan demam, sebagai bubuk pengusir serangga,
dan masih banyak manfaat yang lainnya. Cara pemanfaatan biji mahoni yaitu dengan mengambil serbuk yang terdapat di dalam satu bagian dalam buah mahoni, kemudian dicampurkan dengan 1/4 air minum dan ditambahkan dengan madu. Bisa diminum 2-3 kali dalam sehari. Atau serbuk tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam kapsul, sehingga dijadikan sebagai obat. Sekian penjelasan dari saya.